Woi. Oke teman-teman semuanya, ini saya ngerasain kali pertama. Kemarin udah sih, cuma belum sempat cerita karena kemarin nggak sempat tarik ya, cuma sampai di sini gara-gara petir. Oke, sekarang kita tes. Pertama saya merasakan mesin ini bunyi. Hehe, iyalah bunyi, maksudnya gini, jadi ada suara deriknya. Ini buring Pak, buringnya bunyi gitu, buringnya buri alias udah halus. Berikutnya, untuk pelan-pelan kayak gini, ini berbet, nggak stabil, maksudnya ada berbet-berbetnya ya. Terus kopling, ini koplingnya sedikit sekali nilai cangkutannya. Ini pasti selip ini motor. Jadi gini, kalau kopling kok dibikin kayak gini, pasti ada sesuatu. Ini kan tidak nyaman banget tuh. Ini belum kopling, jadi emang dibikin sedikit banget. Jadi karena ada kemungkinan ini kalau gas tinggi selip. Nah. Oke, tes kecepatan. Nah, wis selip ya, digas itu selip. Berbetnya nggak hilang juga, jadi berobat gitu. Terus kita hentak. Oke, saya ndak ngopling loh ya, tapi motornya jeret kayak dikopling. Getarannya itu kerasa banget. Motornya itu kalau digas tinggi geter sampai ke paha, ini bokong, rasanya kayak disetrum kecil-kecilan. Kopling sih di kopling bre. Terus pedal persneling nggak balik. Tuh nggak balik, ini harus di, nah, atos begitu turun ke bawah nggak mau balik. Oh banjir, anjir, waduh, karburator baru banjir Pak, membrojos. Ulo tuh di bawah tuh bensin tuh kurang cetok, kurang ngopling tapi selip tuh persnelengnya. Kalau satu nggak mau balik, nyangkut, harus disenggol sedikit, kluk, baru. Oke ya, ini motor tidak cukup hanya setting mas, ora cukup hanya setting, ini harus dibongkar ulang gitu informasi. Jadi saya sampaikan dulu sama panjenengannya yang punya. Jadi yang punya ini kan naruh motor di bengkel kita, minta setting.
ya minta setting karena tenaga nggak ada. Ini motor habis turun mesin kan gitu. Saya harus menjelaskan istilah setting itu, kita itu nyetel aja gitu loh, setting ben tenaga dapat, karena takutnya ada salah paham di sini. Bawa ke tempat saya minta setting karena motor ini habis turun mesin tapi kurang tenaga, jadi berpikirnya mungkin cuma setelannya, settingannya gitu kan. Nah ini tidak cukup hanya dengan setting ya. Setting itu artinya luas sih ya, tapi maksud dari si owner, si pemilik takutnya salah maksud. Kenapa ini diperjelas? Setting itu ya duitnya nggak banyak. Kalau ini harus bedah ulang, garap lagi lah judulnya gitu ya Mas Briben. Makanya ini tak tangani dulu kan gini. Kemarin kan anak bengkel itu ngomong, ini Erik kenapa? Karena ada Erik baru gitu kan. Ini Erik kenapa? Ini cuma setting bos gitu kan. Oh ya kalau cuma setting udah keluarin, coba saya tes gitu kan. Ya ini minta cuma setting karena ini habis turun mesin, habis restorasi gitu, tapi belum ada tenaga. Nah saya berpikir kan cuma membran, karburator kan baru ya kan, karena ini karburatornya baru ori gitu kan. Paling membrannya nih settingannya belum sempurna, makanya loyo gitu. Jadi saya live dulu nih untuk sharing pengalaman performanya gini, kok cuma membrannya atau apanya. Ternyata ini saya tes, kalau kok gini. Ini harus dibongkar ulang. Prie, satu gigi ini kemarin aja saya nyoba itu udah nyangkut, walaupun saya nggak sampai ngebut karena hujan ya. Jadi dioper itu ada gigi tertentu yang ini pedalnya nggak mau balik, harus disentuh klek baru. Ini masalah di mana? Masalah di rasio gear menyusunnya. Biasanya ada ring yang tertukar atau ring yang tertinggal. Jadi ring ya, sekali lagi ada masalah di ring baja tipis pembatas snap ring. Biasanya ada yang ketinggalan, sehingga pada gigi tertentu ketika pindah nggak mau balik, harus disentuh glak. Satu. Yang kedua, ada potensi botolan ini mengalami terlalu press karena berbagai faktor, nanti dicek. Nah ternyata motor ini itu getar. Saya tadi gas paling hanya sampai 60 km per jam. Saya tadi gas, tapi RPM-nya tinggi ya. Itu getarannya sampai ke tangan, di sini bahkan ke kaki. Jadi kayak lagi disetrum, gitu kan. Ya motor ya geter, tapi ya geterannya itu nggak bikin efek kesetrum bagi pengendaranya. Ini ada potensi kruk as kurang balance. Kruk as kurang balance itu bisa bikin getar, ya ngeteri. Tuh. Yang kedua tadi sudah. Sekarang kita ke bagian kopling. Koplingnya ini selip. Nah, di sini udah dari sononya ini. Maksudnya dari sebelum di bengkel kita ya. Ini sudah ada upaya penanggulangan masalah selip. Buktinya kopling sampai disetting sekendor ini. Nah, ini kan kendor, Pak. Berarti kan selip nih. Dikira setelan ininya dibikin cedeknya sedikit banget ngoplingnya, tapi tetap selip. Terus berbet karburator baru, banjiran berbet. Ini ada potensi tangki itu mengalami kotor pada proses pengecetan. Mungkin ini dibakar atau dikelotok pakai bahan api sehingga bahan bakar dikuras. Walhasil internal tangki rontok. Nah kotorannya terus jatuh ke bagian penyaringan. Karburator baru nggak mampu menahan kotoran itu sih. Terus akselerasinya ini ora ono blas, lama ya. Giliran tinggi dia selip. Wah, radadi. Jadi mau ndak mau ini dicek ulang aja, dibongkar ulang, restorasi ulang, diperbaiki lagi. Dan biayanya itu nanti bisa sama kayak ya namanya bongkar sih Pak. Ya, jadi kalau ekspektasinya cuma setting, biayanya sekian-sekian, ini enggak cuma cukup setting, ada ganti, bongkar, sampai ke rasio ya. Bahkan kruk as ini kemungkinan harus disenter ulang. Itu kayak gitu, jadi suaranya masih horor.
Nah, susah banget netral juga. Nih. Geter banget, Pak. Ini brutu saya seperti disetrum. Padahal cuma segini loh. Tuh, ndernya itu aduh. Ini cepet gapeh, Pak, bokongnya. Nggak lembut gitu loh. Lo gimana kalau player tinggi? Nanti bolnya ngoler, Pak. Segini udah geter banget. Waduh. Jadi ini motor itu selip pada RPM tinggi. Ya, selip pada RPM tinggi, tapi pada RPM rendah dia nggak selip. Bisa dikatakan kalau buat nanjak nggak selip, asal putaran mesinnya jangan terlalu tinggi. Tapi kalau tinggi kenapa kok bisa selip? Masalah di mana? Rumah kopling. Ya, masalah di rumah kopling. Ini kampas kopling kalau baru nanti ganti. Kok bisa gitu? Ya, karena dia udah kadung selip. Kalau udah kadung selip itu dia kali model apa nanti tetap selip. Jadi rekomendasi ganti kampas kopling baru. Walaupun ini baru ya, sekali lagi, walau ini baru tetap ganti baru. Dikarenakan yaitu tadi selip. Apa masalahnya kampas koplingnya, Mas Bun? Bukan. Masalahnya adalah rumah koplingnya tidak belen, tidak senter, tidak seimbang antara tak pilar dengan gigi konektornya, sehingga ngombak. Nah, ketika ngombak ini akan membuat daya cengkeram si pelat tidak diem, ya, tidak diem, tidak stabil, yang mana pada akhirnya ketika putarannya cukup tinggi dia akan terjadi slip. Begitu, Pak. Tuh, informasi. Puternya luar biasa, Cok. Saya tidak akan tangani ini sebelum ada keputusan pasti. Yes, bodoh ah, digarapo, mau bongkar kayak mau apa kayak gitu. Karena takut nggak sinkron ya sama yang punya loh. Yang punya oh enggak lah, motor cuma disetting kok dibongkar-bongkar lagi. Akal-akalannya si Bun yang golek duit. Nah kan gitu, Pak. Suara mesin
rungokno dhewe. Karbonnya anyar. Tuh. Bueng sini belajar ya Pak. Padahal tak buka sitik loan. Buanjare ra patut. Kayaknya banyak hal menarik di dalam mesin motor ini, guys. Kalau dilihat dari pengerjaannya di sini, ini baut bangunan, ini baut bangunan, ini baut baja ringan. Banyak sih ini yang kayak asal-asalan gitu. Eric King loh Pak. Padahal restorasi juga ini motor. Duh gimana Pak? Duit hasilnya kayak gini. Duh, selesai aku rasa kecewa ini. Ini yang punya nonton apa Anda ini? Ini harus bongkar ulang Pak. Kalau saya mengatakan harus. Kalau netizen bilang yo kok harus, ya wis karepe lah, ora dibongkar ya ora apa-apa. Tapi kalau saya nganjurin bongkar lagi, dicek ulang ini. Orang Melayu lah. Suratnya mana? Ini dia. Oke, saya tidak perlu jelasin, kalian bisa baca lah ya. Tapi yang buat yang nggak bisa baca, di sini tenaganya kurang, baru turun mesin. Nah ini emang udah dites. Motor ini kayaknya lari di angka maksimum itu paling berapa lah. Dan sangat kurang enak, sangat kurang nikmat ya. Untuk kalian yang belum tahu testingnya, bisa simak di video yang motor ini gambarnya, thumbnailnya motor ini. Nanti dicek aja ya. Oke, kita langsung saja ke bagian analisa kenapa motor ini bisa tenaganya kurang. Dan saya sudah tes, emang beneran ini motor tenaganya kurang banget. Jadi bukan hanya perasaan si pemilik. So, di sini kita lihat bareng-bareng, emang beneran habis turun mesin. Karburatornya baru cuy. Bagaimana dengan membrannya? Bagaimana dengan boringannya? Bagaimana dengan pistonnya? Kita akan cek bareng-bareng, oke? Nanti setting karbon nanti saya kasihkan videonya. Kita masuk ke ini. Kita akan periksa boringan sama ini bautnya baut bangunan semua ini. Sayang banget di motor udah tak kritiki setnya, sekarang tak nyari romtore sejen Erik tuh bagus timiwir. Nah ini baut bangunan toh, baut baja ringan ini. Nah terus iki bos, ini baut bangunan juga ya toh. Nah nyong karo udut ya, berarti iki kurang cakep ya. Siap jadi kayaknya kurang sinkron lah ya. Udah cak bagus, ke RX lagi bautnya kayak gini. Baut baja ringan, baut galvalum. Bukan baut holo Pak ya, minim pakai baut yang anu lah, coba ngene loh, kurang bentar Mas, tenang wae Mas, motormu tak rapi ke harga. Nah, di sini ring mesin ini, ring ini harusnya di depan sini Mas. Nah di sini Mas, ini. Nah ini ringnya ganda, jadi satu ring lebar, satu ring kecil, jadi tidak single ring ya. Ini buat teman-teman yang mungkin baru beli Eric King atau teman-teman yang mau cari Eric King lihat kondisi. Hal di sini itu penting ya. Ini bagi para Eric mania, ini hal sepele tapi sangat berarti. Di sini itu ada ring double, jadi ring satu lebar, ring satu kecil. Oke, nah ini ring lebar di sini nih. Nah ini kan, ini harusnya di depan. Terus di sini ringnya ring kecil, bukan ring sebesar ini. Ini kan jadi kelihatan banget kalau motor ini turun mesinnya ngawur. Maksudnya apa? Penanganannya itu tidak teliti. Ini RX Mas, gitu loh.
gitu. Kemudian untuk filternya, ini karburatornya baru, kelihatannya mahal, ini sayang banget ininya. Ini karetnya, ini karet udah kaku, ini bisa menyebabkan kerusakan berkelanjutan apabila penanganan servis. Nah, kita buka, ini karburator mahal apa karburator murah? Atas Pak, namanya juga diteliti ya Pak ya. Kita kan jadi panjenengan puas, kita kasih paham. Jangan bilang nggak semua orang punya duit Mas Bun, jangan bilang begitu guys. Wow, ini bagus, ini step putih ya, biasanya kuning itu yang kelas tertentu ya. Kita cek kartu ini lah Pak kan, buat pengalaman. Udah oke, ini bagus, cuma karetnya aja jelek ini. Obeng mini. Ini kita lepaskan seperti ini. Harusnya originalan guys. Selangnya pakai selang kas aki ini, aduh susah dilepas. Nanti diganti selangnya ini ya, perhatian ultim, ini selangnya ganti, masa nggak selang aki. Oke guys, tipe 26 jenisnya, karburatornya ini oke, lumayan lah ya, Mitsumi corot bagus. Nah ini telitinya bikarbu itu gini guys, biasa kan ada. Nah ini bos, teman-teman itu kalau beli karbu dibuka dilihat, ini kan tidak mulus, ini kelihatan ya. Apakah ini ulah mekanik atau memang dari bawaan karbunya udah ada kayak bekas porting ini kecil sedikit. Nah ini teliti gini ya guys, bagian internal karbu. Kalau dari luar mungkin mulus dan bagus. Lah kalau beli itu mbok ya bukanan sih dicek. Nah contohnya kayak gini. Nah ini kan kayak bekas dilukai gitu, atau memang ulah mekanik atau dari sananya. Ini kayak bekas ya tuh. Tapi saya pernah beli juga, dalamnya ada yang seperti itu. Ini perlu dipahami betul. Ngaruh nggak sih Mas Bun itu? Ya nggak, mandi gimana ya, gitu kan. Namanya kalian beli kan mahal nih yang aslinya, gitu kan. Kemudian cek bagian ini, kalau kalian tarik ini harus off seperti ini. Kalau ditarik kembali sendiri itu berarti nggak beres. Jadi tarik, nah diem, untuk kembali harus ditekan lagi. Itu bagus. Kemudian drat yang di sini guys, ini dratnya. Kadang kalau yang aspal itu dratnya itu tidak seperti ini grid. Untuk bagian bawah memang mangkoknya agak lebih cenderung silver. Itu ori juga emang kayak gitu guys. Jadi di sini emang seperti ini. Tidak sama ya. Jadi kalian jangan terkecoh. Karbu RX original itu memang atas seperti ini, bawahnya seperti ini. Itu yang asli juga kayak gitu. Untuk keluaran-keluaran yang terbaru ya, ojo bandingnya karo keluaran lapis seperti itu. Oke. Di bagian karbu itu aja dulu yang saya soroti. Nanti buat pembahasan setting itu lengkap sama skepnya ya. Nanti teman-teman tak jelasin sama buringannya juga. Pokoknya tak bikin komplit lah buat kalian para subscriber dimanapun Anda berada. Setelah kita buka karbunya, teman-teman bisa melakukan pengecekan pada penontonnya. Ndak bingung, kalian juga jadi langsung kena poin innya dari penjelasan yang akan. Karbu original standar mogel gel. Saya belum buka bagian dalamnya apa ada perubahan. Nah baik teman-teman pemirsa, sekarang kita ke bagian busi. Nah ini teman-teman menandakan bahwa unit ini unitnya boros ya, kebanyakan bensin, motor jadi tidak bisa maksimal RPM atasnya. Jangan salah teman-teman, kebanyakan orang itu menggunakan logika umum. Logika umum mengatakan bahwa jika bahan bakar makin banyak maka tenaga makin besar. Nah ini adalah kesalahan pemahaman yang perlu diluruskan. Jadi motor bertenaga besar itu bukan soal bensinnya banyak atau apa, bukan. Pada motor RX King
itu apabila kebanyakan bensin malah justru tenaganya jadi loyo. Tetapi kalian itu pasti akan kesulitan menerima secara logik ketika kalimat, loh bensin banyak kan tenaga gede toh mas. Ya tuh, akan tetapi disesuaikan. Ibarat kata seperti ini guys, kalian makan kekenyangan ya, kalian makan kekenyangan, apakah kalian jadi bertenaga apa malah kalian loyo? Nah gampangnya seperti itu. Karena sesungguhnya yang berlebih-lebihan itu tidaklah baik. Hukum ini berlaku untuk segala hal. Bahan bakar ini disebut berlebihan, bukan banyak, tapi terlalu banyak. Jangan dibandingkan, loh motor kekurangan bensin yang nggak ada tenaganya mas Bun. Iya, tapi tidak boleh digunakan untuk melawan kalimat bensin berlebihan itu jadi tenaganya gede. Salah. Nah ini over BBM, kelebihan bahan bakar. So, lah kan karburatornya baru mas Bun. Karburator baru, masuk kategori bagus, orisinil katanya. Kok bisa kelebihan bahan bakar? Nah inilah kompleksnya sebuah mekanisme mesin. Jadi mesin itu tidak hanya soal busi dan tidak hanya soal karbu mas bro. Untuk membuat performa, torsi, tenaga kerja mesin bakar itu kompleksitasnya tinggi, di mana hukum keterkaitan, mutualis simbiosis dalam sistem mekanisme kerja itu ada. Alias bahasa gampangnya adalah kompleksitasnya sebuah mekanisme mesin bakar. Katakanlah ini karburatornya betul, karburatornya tidak diganggu gugat, karburatornya tidak diubah-ubah ya, kita belum cek. Kok bisa kayak gini? Karbusinya berwarna hitam pekat. Kita cek bagian apa? Yang berikutnya adalah membran. Bagian membran adalah bagian penting setelah karburator. Sehebat apapun karburatornya, kalau membrannya bermasalah, itu tidak akan memiliki hasil impian yang diharapkan. Ibarat kata paru-parumu bagus tapi jantungnya bodol, yo percuma pak, kan tuh ya mbok. Ini bagaimana ceritanya ini? Allahu Akbar, buset, pakainya lem besi pak, istimewa sekali. Ini ngomong-ngomong motor mau dibongkar lagi apa enggak sih? Dipanasin dulu. Alah, wong dicocok copot mas dadak dipanasi, sing dipanasi kopi. Oke, di sini kita akan meneliti tentang bagaimana pemasangan dari membran. Ada upaya atau sebuah tindakan yang saya rasa kurang gitu memperhatikan ya, sisi penting. Mari kita amati bersama-sama. Sing dipanasi kopi ini aja lah bos, wong ditotok copot. Gawan kok ngene kok pak ya. Coba perhatikan dengan seksama, dengan mata kalian, nggak usah pakai mata batin ya guys, nanti jadi terlalu dalam, cukup pakai mata. Oke, sekarang teman-teman perhatikan, adakah yang janggal di sini? Yes, janggalnya bisa dilihat secara baik-baik. Bapak Ibu yang budiman, para pemirsa yang bijaksana, yang komentarnya selalu membawa kalimat penuh kearifan yang luar biasa. Perhatikan di ujung sini, ini adalah lidah katup membrannya yang over melampaui batas di sini. Ya, oke. Nggak mungkin ini dari pabrik seperti ini. Ya, satu. Kemudian ini di sini open. Nah, ya. Teman-teman lihat di sini. Jadi kurang ke sini. Lah ini bolong, Pak, ceritanya, Pak. Ya, itu bolong, Pak, berobos. Ini. Sebagus apapun karburatornya, kalau kayak gini membrannya ya ayo ting-ting. Oke. Atau ini bocor parah pasti. Yang kemudian berikutnya di sebelah sini ya Mas ya.
di sisi yang berlawanannya. Di sini kita lihat penempatan lidah membrannya itu tepat. Lalu kita melakukan pemeriksaan pada bagian ujung. Nah, ini membrannya sudah ada bentuk tekukan. Ini ada menonjol di sini. Nah, ini tidak rata ya bos ya. Nah ini, nah dia cenderung jetir. Nah, ini akan menciptakan kebocoran di bagian ini. Nah, ini di sini tepian pinggiran sini bolong ini Pak. Ini tidak menatap sempurna, alias ada jinjit di sini. Nah, ini bocor. Kita coba perhatikan di sini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa pelat ini ada ketidakrataan di sisi sini. Nah, ya toh, ini bocor. Nah, kemudian ini banyak kotoran-kotoran kayak semacam lem di sini. Ini residu ya teman-teman di sini. So, kemudian kita akan lihat nilai ukur dari sudut yang ini. Di sini pelat ini sudah mengalami tekukan yang dipaksakan. Jadi ini motor berat. Motor ini larinya berat karena apa? Membrannya berat. Ini bukan membrannya. Nah, cuma segini Pak. Ini enteng-entengnya segini. Nah, enteng-entengnya itu adalah segini. Ini dipaksa lagi. Oh, ini berat sekali rasanya. Wah, botepol. Ini menyebabkan tarikan motor kita itu jadi kurang respon dan lelet, lemot. Untuk mendapat akselerasi sangat lama. Ini salah mutlak pada penekanan platnya. Jadi titik kambang itu harus dimulai dari sini. Ingat, yaitu sebanyak 65% pada bagian penampang plat ini tidak napak ke plat. Yang 35% sebagai media penahan plat. Nah, kalau ini kebalik. Jadi yang 35% yang tidak menapak, yang 65% yang napak. Otomatis bebannya terlalu tinggi. Ingat rumusnya, 65 itu kambang, 35 napak. Nah, di sini terjadi penekukan lengkungnya. Di sini ada kambang, di sini ditekuk. Jadi di sini ngangkat. Otomatis di sini beban tumpuk pada ungkit ada di sini. Harusnya beban tumpuk ungkit itu ada di sini. Ya. Ini adalah titik beban tumpuk ungkitnya pada hukum fisika. Jadi lidah membran akan menutup dengan cepat, tapi ketika membuka memiliki ambang batas oleh pelat ini. Ini sudah mutlak keliru besar, salah besar di sini. Lalu kita perhatikan di sini. Nah, Bapak Ibu, ini mohon maaf kameranya nggak bisa kelihatan maksimal. Ini sudah keropos, teropos. Nah, di sini karetnya sudah tidak sempurna, alias sudah tidak ada tapak datar sebagai nilai kerapatan pada lidah membran. Jadi sebaik apapun lidah membrannya, karena di sini sudah keropos. Nah, ini sudah rusak. Ya, ini sudah rusak. Maka tidak akan menghasilkan kerapatan yang sempurna. Ini juga sudah rontok pada bagian sini. Nah, ini oke, bisa perhatikan di ujung sebelah sini tapak dari karetnya sudah remuk alias rontok-rontok, acur-acur. Jadi percuma membran ini dipacu seperti apapun. Selain pelat-pelat ini sudah tidak berfungsi dengan baik alias sudah mengalami gaya pukul, gaya tekan, gaya tekuk sing luar biasa. Ini adalah bekas palu ya, dipentel-pentel mencari nilai tekukan. Nih, airnya jadi kayak sisik naga. Iki wis dol, gampangannya sudah dol ya. Jadi alangkah baiknya ini diganti. Kalau ada dananya harganya hampir 1 juta rupiah, hampir 1 juta rupiah. Kalau tidak ada dananya nanti bisa beli yang after sama kita, harganya cukup 100.000 saja. Itu lumayan ya. Ini ya aja dibanding-banding ke wong 900 sekian ribu sama 1.000. Kau meminta
hasil atau keawetan seperti yang 900.000. Itu ibarat kau itu berharap ngeloni siapa ya, Wan? Itu bagaikan berharap ngeloni Luna Maya tarifnya kayak terminal, nggak masuk toh. Nah isono kuwi membran 100.000 bandingnya karo sing 100. Tapi soal hasil sementara bisa saja dilanjut mbok dadi show. Pahalane nyong dikurangi malah gara-gara obrolan bercanda yang tidak ada artinya apa-apa. Oke ya, berarti membran. Untuk karbu kita anggap beres saja dulu lah. Nanti Mas Duan tolong minta kunci 12 ya. Sama ambil kunci Y. Astagfirullahaladzim. Lanjut, kita akan memeriksa ke bagian yang ini. Nah, di sini untuk setang sehernya ini masuk kategori barang bagus. Di sini tingkat goyangannya sudah agak sedikit lebih banyak, tapi kita akan memastikan ini dipakai aja dulu. Jadi tidak akan melakukan proses bedah nantilah. Ya, karena si owner ini pasti udah keluar duit banyak dari beli piston. Ini setang sekernya kayak baru ya. Kalau ini kayak asli sih kelihatannya, tapi saya juga tidak yakin bagaimana pegawaian di dalamnya kayak apa. Sejauh ini nih suara mesin ya normal-normal wae. Untuk persneling itu suka macet-macet. Ya mau ndak mau jadi dibelah lagi karena persnelingnya itu suka nggak balik gitu loh guys. Untuk setang ini masih kelihatan baru ya, ini kayak ori gitu. Jadi nanti kita untuk perbaikan baut-baut mesin dan lain sebagainya nanti kita akan perbaiki lah. Untuk mesin tengah saya tidak akan belah terlebih dahulu. Nanti untuk masalah persneling kita coba setting dari area di sini dan bagian koplingnya. Lemnya kayak lem kayu pak, warnanya putih. Jangan beneran nih, ini motor dari bangunan, bukan dari bengkel kayaknya nih. Ayo dulu. Ya, segini. Dulu. Oh, pelornya mencolot. Di sana. Oke, kalian bisa perhatikan residunya di sini. Nah, oke guys, kita akan bahas ini dulu ya. Kali lagi saya ngambil residunya dari sini. Set. Oke, ini saya pinggirkan. Tolong kasih lapisan. Ini cat baru. Anu cat elek ngompleceh. Saya yang dipermasalahkan. Nah, oke pemirsa, kalian saya ajaki untuk tebak-tebakan di sini. Kira-kira nih, ini residu dari apa nih? Buat kalian yang paham tentang ilmu pergesekan, kalau ilmu gesek-gesek kalian semua pasti paham lah ya. Tapi pergesekan itu beda. Ini kira-kira kotoran dari mana ini guys? Wah, kok bisa kayak gini? Coba saya akan cari yang jawabannya paling betul. Kok bisa kayak gini guys? Sementara olinya di sana berwarna seperti itu. Seperti yang tadi saya jelaskan sama kalian, ini adalah sisa-sisa dari kampas kopling yang mengalami selip, bergesek tiada henti. Ada kesalahan apa di sana sehingga kampas kopling bisa rontok separah ini? Ini kampas kopling rontok pak namanya. Ya, kampas kopling rontok. Yang jadi kotorannya itu kemana-mana. Lalu di sini saya melihat rumah koplingnya kayak baru sih. Hos kopling kayak baru. Kok bisa kayak gitu ya? Sementara kopling sudah disetel paling sedikit
Coba koplingnya Mas Bro, ditekan sedikit saja. Hampir sama sekali nggak ada gerakan ya. Saya nggak ngopling sama sekali. Coba lagi. Kita kasih pelajaran di bagian ini buat kalian semua. Hati-hati memilih per kopling. Ini kesalahan paling konyol sepanjang pemahaman dunia bengkelan, dimana kopling jadi selip hanya gara-gara per kopling yang tidak memiliki ketegangan sama tinggi atau sama rata. Sekarang coba ditekan koplingnya. Nah, kalian bisa melihat kan guys. Oke, saya coba fokusin lah. Sekarang coba kalian lebih fokus. Kira-kira nih rata apa enggak kopling? Dari tadi yang bergerak itu hanya dua sisi yang ini guys. Sementara dua sisi ini seperti tidak bergerak sama sekali. Lalu di sini kita melihat perbedaan ketinggian. Anda bisa melihat bahwa ini jauh lebih tinggi daripada yang ini. So ada apa di belakang semua ini guys? Ini kopling tidak rata. Dan ora umum rasanya. Oke, kita akan mulai buka satu per. Baik. Perhatikan di sini, ini setirnya agak bengkok. Ini bukan original per, tapi ini lebih lentur daripada aslinya. Mirip-mirip asli, tapi ini bukan asli. Ya, dan dia udah bengkok, alias lebih mengkelung ke sini. Jatuh. Oke, Anda bisa melihat bahwa ini tidaklah senter melainkan melengkung ya. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Bengkok. Satu. Lalu kita sisi sini dulu ya, guys. Oke, kita ke bagiannya ini ya, yang enteng-enteng dulu ya. Oke. Di bagian yang ini sama, dia mengalami titik lengkung. Ya. Bengkok. Sehingga tidaklah rata. Ini per yang sama dengan yang tag. Lalu kita ke bagian yang ini. Di sini kok bisa lebih keras dan lebih kencang. Ini memiliki tegangan yang berbeda, Pak. Ini lebih tegang dari yang tadi. Keras sekali rasanya. Kita bandingkan dengan yang ini. Yang ini lebih lentur. Ya. Yang ini lebih lentur, tangan saya bisa bergerak baik. Yang di sini tidak bisa sama sekali. Kalau dilihat-lihat kayak sama ya, kayak mirip ya. Kayak mirip ya. Tapi memiliki ketebalan yang lebih tebal sedikit dibanding yang ini. Ini per murahan. Terus yang ini kita bongkar lagi. Waduh karo. Ini per lebih tegang dan dia sudah mengalami luka gesek di bagian yang ini. Ini menandakan ini per mengkelung. Mengkelung itu kayak gini Pak maksudnya. Nah, ketika ditekan dia akan menciptakan gaya seperti ini. Jadi tidak rata. Ya, jadi miring. Sehingga bokongnya ini akan menyentuh pada bagian blok house-nya. Per ngawur. Jangan beli per asal-asalan Pak. Kalau per upayakan yang ada mereknya lah Pak, branding lah. Syukur ori Pak ya. Kalau per kopling itu jangan sembarangan. So kita bongkar bagian sini. Tarang, ini baru dan wow. Ini barang baru sudah mengalami luka dalam. Luka dalamnya bisa dilihat sama teman-teman di sini. Nah ini sudah haus ya Pak ya. Padahal ini baru loh Pak. Ya Pak ya, ini baru ya Pak ya. Di sini Anda bisa melihat sudah ambles. Dia sudah haus hingga mendekati 0, sekian mili. Gara-gara apa Pak? Gara-gara pir kopling atau kurang suplai oli. Ini udah haus. Tapi Mas bisa pakai Mas Bun, bisa.
Sekarang kita ke kampas koplingnya ya Pak ya. Kampas koplingnya ini Pak baru, kampas kopling yang baru bersama dengan pelat kopling yang baru ya toh. Wih cantik, rumah koplingnya baru, pelat koplingnya baru. Kemudian di sini ada random susunan pelatnya. Nah, kalian harus pahami apa fungsi dan guna pentil yang ada di sini, guys. Ini ada peranan dan ada gunanya. Kalau bisa kalian pasang sejajar agar tercipta sebuah alur atau ruang khusus untuk pembagian olinya. Jika kalian menyusun ini secara acak, itu tentu akan menciptakan ketidakseimbangan pada alur yang dibuat oleh pabrikan. Jadi ini ada gunanya, Pak, ya. Kalian bisa perhatikan ketika terpasang di sini. Ada titik lebih tinggi dan ada titik lebih rendah di sini. Tujuannya adalah untuk pembagian oli yang terbawa oleh gaya sentrifugal pada putaran mesin akan lebih merata pada kampas kopling. Jadi jika susunannya ini diacak, itu akan membuat ketidakseimbangan pembagian oli pada seluruh komponen kampas kopling itu sendiri. Maka kampas kopling akan mengalami kering, kekurangan suplai oli, karena terburu terlontar keluar pada titik bagi yang digambarkan. Nah, upayakan teman-teman ini memasang titik ini berada di daun mangkoknya seperti ini, guys. Perhatikan ya. Jadi di sini ada daunnya, daun kopling. Nah, ini dipasang sejajar dengan plat yang lain seperti ini. Nah, sehingga di sini sudah kelihatan. Di sini akan lebih lebar, jarak dari sini ke sini, di sini lebih rapat. Tujuannya adalah oli yang terputar di sini akan mengalami tingkat penguraian yang lebih merata kepada seluruh bagian kopling. Nah, di sini akan menjadi titik akhir atau titik buang dari perputaran si oli tadi. Loh, kan berputar Mas Bun. Ya podo bae metu ke sini. Oke, kita akan mencoba menggunakan teori jarak, waktu, dan nilai ketinggian pada dinding pelat. Kita menggunakan logika sederhana. Katakanlah di sini ada sebuah oli yang berputar. Kira-kira dia akan lebih keluar dari sini apa lebih cepat dari sini? Menggunakan analogi sederhana bahwa di sini memiliki jarak yang lebih dekat ke sini. Di sini adalah rongga terbuka. Dalam hukum sentrifugal, setiap benda yang memiliki bobot kemudian mendapat gaya putar, dia akan memiliki energi sentrifugal tadi. Maka dia akan lebih cepat keluar pada titik yang lebih rendah dinding pembatasnya. Akan berbeda dengan dinding yang lebih tinggi, yaitu pelat yang lebih tinggi. Maka diharapkan ada nilai putar yang lebih pada setiap sirkulasi olinya. Nah, jika kalian menaruh seperti ini, maka ketika oli ini akan memiliki titik putar dan akan terbuang pada ujung yang di sini, dia akan mengalami hambatan di sini. Sehingga oli yang ada di sana tidak buru-buru cabut alias buru-buru keluar dari hose koplingnya. Nah, sehingga akan tetap menjaga kestabilan jumlah oli yang ada di dalam kampas kopling, guys. Karena ini adalah kopling basah, bukan kopling kering. Jadi mereka diwajibkan terus harus mendapatkan oli. Jika sampai kekurangan oli maka akan terjadi kering. Ya. Nah, ketika kering maka akan terjadi selip alias koplingnya kebakar karena kekurangan oli. So, bagaimana oli melumasi bagian ini adalah menggunakan hukum sirkulasi putaran, di mana di sini akan mendapati suplai oli dari poros gear. Loh, kok bisa? Kan nggak ada pompa oli mesin untuk gearboxnya Mas Bun. Betul, kalian bisa melihat bahwa jumlah oli yang keluar pada bak kopling itu hanya sebatas kecil, tidak merendam rumah koplingnya, guys. Jadi rumah kopling itu tidak mendapat rendaman oli seperti yang mungkin kalian bayangkan. Namun pada bagian gearbox itu memiliki jumlah oli yang lebih tinggi daripada rumah kopling. Tujuannya adalah untuk melumasi gear rasio. Nah, pada as gear rasio itu ada lubang-lubang di dalamnya.
menggunakan gaya sentrifugal atau berputarnya sebuah poros yang dimana di dalamnya ada sebuah media atau fluida, yaitu berupa oli, maka akan terjadi gaya dorong yang disebut energi sentrifugal. Ditambah lagi energi kinetik dari putaran mesin itu sendiri, Pak. Air yang diputar akan menciptakan energi tekan, namanya gaya sentrik. Nah, ketika di dalam sebuah lingkaran tertentu dia terus berputar akan menciptakan gaya dorong, energi kinetik, yaitu energi yang didapat dari benda itu sendiri atau fluida itu sendiri karena adanya gaya putar tertentu. Nah, belajar fisika lagi saya juga nggak ngerti karena saya anak SD yang nggak pernah makan buku fisika. Saya cuma orang yang sok tahu lah, aslinya ya orang ngerti lah. Oke, seperti itu penjelasan dari saya. Lalu kita perhatikan di sini ada pengacakan pemasangan pelatnya. Oke, saya tidak mengubah bentuknya. Ini ngadep ke bawah, sementara ini ngadep ke atas, dan yang lainnya berantakan. Jadi ada fungsi dan ada guna. Biar kampas kopling kamu nggak selip. Nah, ini kampasnya sudah mengalami tingkat rontokan gesekan. Lalu mana yang paling rontok adalah ini, guys. Warna hitam pada bak oli itu tadi adalah gesekan antara kampas dengan aluminium blok. Digesek setiap waktunya sehingga mengeluarkan serpihan alias partikel apa ya? Partikel kecil lah, efek dari gesekan-gesekan ini. Nah, sehingga terciptalah warna hitam. Kalau kalian tidak percaya, silakan kalian gosok-gosok kampas kopling sama aluminium blok seperti ini dengan kuat dan kencang. Pasti di sini akan muncul node berwarna hitam. Itu adalah serpihan dari kampas dan juga dari aluminium bloknya. Oke, untuk kampas kopling ini gimana, Mas Bun? Kampas kopling yang sudah mengalami selip itu biasanya akan tetap selip, alias dia itu sudah mengalami tingkat kepadatan pada suhu tertentu, sehingga ini bakal selip lagi kalau dipakai ulang karena sudah kadung selip. Penyebab selipnya apa tuh, Mas Bun? Penyebab selipnya adalah satu, pembagian oli yang tidak merata pada suplainya. Kemudian berikutnya adalah tekanan pegas yang tidak sama rata, sehingga ketika dikopling dia tidak memiliki bukaan yang bersamaan. Pada 4 pilar ini, apabila salah satu tidak memiliki kesetabilan keseimbangan nilai tekanan, maka akan terjadi lepas gesek yang tidak berimbang. Akibatnya ketika tangan kamu sudah melepas kopling, motornya tetap selip karena tekanannya tidak bergerak secara sama, sehingga dorongnya ora bareng, Pak. Yang lain sudah pulang, kamu belum pulang, akhirnya tidak sempurna. Lalu pada kecepatan tinggi kok jadi selip, Mas Bun? Ini murni pada kualitas pegas yang jelek. Pegas bagus itu bukan berarti keras, Mas Bro. Pegas yang bagus adalah dia memiliki kelenturan yang baik alias fleksibilitas yang oke, tetapi dia memiliki gaya dorong yang cukup kuat. Kalau sekedar kaku itu belum tentu kuat, Pak. Jangan salah. Kalian suka beranalogi pir yang kaku berarti kenceng. Salah, Pak. Kaku itu belum tentu kuat. Contohnya kamu gampang kaku tapi masuk sebentar sudah letoy. Nah, contohnya kayak per ini, Bos. Per ini kaku, Pak, tapi dia tidak memiliki gaya dorong yang bagus. Saya rasa kamu harus paham, artinya kaku itu belum tentu kuat. Seperti per ini, ya kayak kamu lah, gampang lengaceng, lebok kede lah langsung lemes. Nah, pertamalah kedua, biar hidup ini indah. Oke. Sip. Sampai di sini semoga ilmunya sampai ke kalian ya, guys.
Lalu kita perhatikan di sini untuk poros engkolnya. Kira-kira nih ngegol apa enggak ya Pak? Waduh, alamat. Ini harus turun mesin ya Bapak. Saya yang tadinya tidak berkehendak untuk membelah mesin ini, tapi setelah melihat kenyataan ini, aku terkesan dengan sangat senang hati. Waduh anjir, terpaksa dengan senang hati. Bukan ku ingin turun mesin, tapi yo kepriye maning kok ngene kok ora didunke. Halo, aku kudu piye, Pak? Ngegole ra patut iki. Inilah yang menciptakan getaran pada kecepatan 60 km per jam pada speedometer analog pada umumnya. Iki Pak ngogele ra apa? Ini seperti kamu habis gajian tapi habis buat setoran. Oleng Pak, oleng. Aduh. Ketika tanggal setoran rande duit, kamu bakal kayak gini guys. Oleng. Iya, ini mungkin di mata kalian kayak nggak seberapa ya, tapi ini berbahaya sekali untuk mesin Pak. Andai kata motor ini punya performa bagus, bagian atasnya oke, ini kemungkinan besar krokasnya akan mengalami macet alias mingku. Goyangan dompret. Jadi suara mesinnya pun tidak rata karena gelombang ini akan menciptakan gaya tekan yang tidak seimbang pada gigi rasio gear, konektor atau roda gilanya bos, sehingga motor ini jadi selip-selip. Saya pernah bahas juga masalah motor selip itu kompleks ya. Ini ngegol, ini selip. Kok bisa gitu Mas Bun? Yes, karena gaya energi yang disampaikan kepada roda gila ini tidak akan memiliki nilai yang sama, sehingga si kampas kopling akan mengalami sebuah kejutan yang berulang. Jadi kayak ndut dari penyaluran energi yang tidak seimbang. Gara-gara ini ngegol kok kampasnya selip. Nah, logikanya sederhana. Energi yang disalurkan akan menciptakan gaya tekan atau gelombang tertentu pada sebuah energi putar. Nah, kampas kopling yang mengalami buka tutup melalui tekanan manual dan di sini memiliki gaya putar yang tidak sama, maka akan berpotensi slip karena daya cengkeram memiliki ketidakseimbangan titik henti atau titik pencengkeramannya gitu. Ibarat seperti rem cakram guys. Ketika rem cakram ini tidaklah senter, maka rem tidak akan pakem. Kadang-kadang remnya ngagetin, kadang-kadang terasa ngeblong. Ini contoh cakram yang ngegol. Sama dengan ini guys. Ketika ini ngegol, maka dia juga akan ikut bergoyang. Otomatis cengkeramannya kadang pakem, kadang nggak pakem. Makanya motor ini kadang selip, kadang enggak. Kadang koplingnya enak, kadang gentak-gentak. Beres toh, jelas toh pemahaman ini. Masalah sudah ditemukan dan ini adalah mutlak pegawaian sing ora karu-karuan guys. Kayaknya nih motor bukan masuk bengkel, tapi masuk ke toko bangunan tuh. Oke, belah mesin, cakar koplingnya. Kita akan coba lihat bagaimana susunan rumah koplingnya. Minta impact nomor 19, pakai impact yang hitam yang 1800 watt. Oke. Kalau pakai ini enggak mampu ya bos, 21 watt. Pakai yang 88 volt mas. Maaf, untuk gearnya tolong masukin. Oke. Sudah. Kok tidak nyangkut? Masukin lagi pak. Nah, oke, cukup. Tahan motornya biar nggak lari. Baik, di sini menggunakan ring yang bagus outset. Untuk murnya jelek ya Pak. Ini mur yang murahan Pak. Jadi sudah ada dol di sana. Ini bukan mur yang bagus. Ini bisa copot seketika di perjalanan. Tuh, beratnya udah pada dol. Andai motor ini bertenaga mungkin sudah lebih hancur dari apa yang kalian lihat sekarang. Wow, rumah kopling yang baru guys. YIMM. Keren sih. Untuk aluminium blok bagian bawahnya tidak pak selip, tapi bagian penutup
Lalu rumah koplingnya cok, wanjir, wanjir, mantap suran. Tapi ini barang bagus pak, ini mahal punya. Untung segera dibongkar pak. Kalau nggak segera dibongkar, ini bakal hancur dalam tempo sekitar 6 bulan ke depan. Karena ini ngegol, maka nanti kuningan yang ini yang bakal mengalami aus lebih cepat. Pak, bersyukurlah motor ini segera dibongkar kembali. Kalau tidak, Anda akan rugi besar-besaran. Rumah kopling original yang baru ini akan mengalami kerusakan sama dengan yang lama. Nanti bagian sininya jadi oblak pak, gara-gara ini ngekol. Ini sobum. Nah di sini pak ada sebuah ring. Ini salah pak. Ini keliru pak, ring ini tidak di sini pak posisinya. Kalau dia berada di sini, itu akan menciptakan titik yang lebih tinggi pada tapak datar daripada sebuah rumah kopling. Otomatis ini akan membuat jadi longgar. Ingat ya, ini kan ring tipis, dia ada di sini pak. Nah dia bisa masuk ke dalam housing bloknya, tuh. Maka bisa dikatakan jarak presisi antara rumah kopling dengan titik off daripada ini terlalu lebar. Makanya tadi saya sudah agak curiga kenapa di sini banyak gerakan ke depan dan ke belakang. Jadi di sini terlalu space pak. Nah space ini tidak baik jika terlalu banyak ya. Space yang terlalu banyak itu akan menciptakan hentakan agak sedikit keras pada waktu setiap pindah gigi. Karena pada waktu Anda engine brake dia akan terdorong ke dalam. Nah, ketika Anda tarik dia akan terdorong keluar. Sehingga di sini akan terjadi gerak seperti ini. Setiap kali Anda engine brake tarik, lepas gas tarik, ini akan terus maju dan mundur. Nah, efek maju mundur ini tidak baik pada bagian take hose koplingnya. Karena si kampas kopling tidak akan memiliki dudukan yang sama setiap gerakannya. Walhasil kampas kopling jadi gampang selip. Setiap kali Anda lepas kopling, ini motor akan mengalami gerung atau alias menderu lebih lama daripada yang seharusnya. Karena dia ada gerakan. Ingat, 0, sekian mili saja akan mempengaruhi pada perkembangan gaya cengkram, pelat, dan kampas itu sendiri. Terlebih pernya per abal-abal. Ini ringnya terlalu dipaksakan bos. Ini nggak di sini. Bisa jadi ini ring adalah ring bagian belakang pada stud gear engkol. Ingat pak ya. Tapi tidak di sini pak ringnya. Ya bisa juga di bagian yang ini pak. Oke. Lalu kita lihat di sini ada ringnya apa tidak. Bisa jadi ring bingung atau memang sengaja ya pak ya. Tang snap ring. Ini masang gearnya kebalik ya. Sekali lagi salah iki ora ben salah ya ora. Kita lihat di sini harusnya di sini ada ringnya po. Hanya ada snap ring. Sebaiknya di sini itu ada ring seperti ini po. Oke. Karena ini logam berputar di atas snap ring itu bahaya bisa copot. Cuman ini kegedean. Jadi ini tidak cocok untuk di sini. Lalu kita lihat apakah ada ring di belakangnya. Boom, ini juga nggak ada ringnya lagi pak. Ini ringnya pada kemana pak? Buat ngemil gitu. Ini bahaya pak, nggak ada ringnya. Sudah kebalik, ringnya dipasang. Ring tipis pak. Ring baja sebagai pelapis snap ring. Nah ini ora honor ini anjir. Ini diingat baik-baik nanti ya wan. Ini kuncinya jelek wan. Oke pak ya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini juga tidak cocok di sini pak. Ya kan, tidak cocok. Ini terlalu besar. Lalu di mana dong mas? Pasnya sih di sini pak. Ini pas. Nah, ini pas ya pak ya. Cuman biasanya di sini sih nggak ada ring ya guys. Bisa jadi ini ring di bagian yang lebih dalam lagi lah. Ini di sini juga pas, tapi nggak di sini juga kok. Gimana ya? Nah, harusnya hanya ring ini aja sih.
nggak ada ring kecilnya. Nah ini laharnya kena ini Pak, ini laharnya oblak lagi Pak. Ini kayaknya di dalam pun banyak yang tidak beres, ada ring yang tidak tepat posisi atau ketinggalan, makanya persnelengnya itu suka macet. Nah kemudian di sini ini terlalu keluar laharnya ini Pak. Oke, kayaknya ada susunan ring yang nggak bener. Bentar ya. Ya curiga ring ini adalah ring internal engine yang berada di bagian sisi tertentu. Bisa jadi di sini ringnya terlalu numpuk, sementara di sini kurang ring. Tapi kok kayak pas semua, bisa jadi di belakang sini juga bisa jadi. Saya kurang paham lah. Oke, so kita lihat di sini ya teman-teman. Adanya terlalu nonjol keluar sisi. Pantesan persnelengnya kadang ngator. Padahal ini sudah tipe bintang, bukan lagi tipe stud pelor. Nah, ini kan masuk kategori rasio yang udah kekinian ya kan. Rasio kekinian. Kalian lihat ini laharnya terlalu keluar ini. Oke, perhatikan. Lahar ini terlalu keluar ya bos, sementara plat penahannya sudah terdorong atau terangkat ke sisi berlawanan. Nah di sini sudah terlalu tinggi, ini kedorong oleh lahar. Namun pada as ini dia tidak ada space. Pak perhatikan, di sini tidak ada space. Seharusnya ketika lahar ini terdorong ke sini, maka ada space lebih longgar di sana. Tapi kenapa ini sudah pol alias paten? Maka bisa dikatakan di sini ada overing, kelebihan ring, sehingga memaksa si lahar ini terdorong ke sisi sini. Ya, itu memang segitu Mas Bun? Enggak semenonjol ini bos. Saya bongkar pasang erik itu udah berapa kali. Jadi lahar ini itu memang agak nongol, tapi enggak sebanyak ini. Ini nongolnya 2 hingga 3 kali lipat dari normalnya. Oke. Jadi ini motor harus dibelah ulang dan pasti lahar ganti. Kemudian ini juga harus senter ulang. Nanti ini dicek lagi agar rasio gear persneleng ini enak kembali. Karena motor ini memiliki botolan yang sudah new. Jadi harusnya sangat mudah dan nggak macet-macet. Tapi kenapa gearnya itu, maksudnya persnelengnya suka macet pada gigi tertentu? Ada yang tidak beres di sini. Kesalahan ring atau apa kita akan ketahui setelah dibelah nanti ya guys. Kemudian di sini baut bangunan masuk. Nggak masalah sih baut ini dipasang di sini. Namun jika kita menggunakan baut yang memiliki sudut 6, itu akan membuat plat lebih terangkat. Nggak percaya, makanya dari pabrik ini menggunakan baut tipe mata obeng. Tujuannya adalah agar tapak penahannya itu memiliki kesamaan, sama rata. Jika kita menggunakan baut bersisi 6 seperti ini, maka plat ini akan mengangkat. Setiap kali dikencangkan, plat ini akan naik. Nggak percaya, kita lihat. Perhatikan di sini Pak. Jadi percuma plat ini karena dia tidak menahan seal. Ini ngangkat Pak. Efek dari baut sisi 6 itu harusnya pakai baut yang ada ringnya. Jangan tanpa ring. Nah, ini ya saya jelasin. Nah, di sini tuh. Perhatikan obeng saya masuk, Pak. Ini ngangkat namanya. Yo. Tuh. Nah ini berapa mili Pak? Apa artinya? Ini nggak nahan seal. Seal potensi kedorong ke sini. Gara-gara ini luput. Salah Pak kalau kayak gini. Karena apa? Nggak pakai ring. Ketika ini dikencangkan, maka sudut penahanannya akan berbeda-beda. Otomatis dia ngangkat. Nah kalau dikasih ring mending Pak. Kalau ring berarti sama rata plek. Diputar seperti apapun tidak akan ada sisi yang terangkat. Lah ini ngangkatnya pol. Pak, percuma ini nggak ganjel seal. Tuh. Ya mending kayak ring lah. Lah hukum baut aja kayak gini Pak. Sesederhana itu kok. Menjadi seorang mekanik itu kuncinya adalah teliti. Pahami fungsi, pahami guna Pak. Fungsinya plat ini adalah menahan seal. Lah kalau dibaut kayak gini kok jentir, ngangkat, loh apa gunanya? Lah kok bisa jentir Mas Bun? Lah wong salah bautnya Pak. Lah kan bautnya dol Mas Bun. Lah ya dikei ring lah.
Ben roto ngono lho. Lah kok ngono ki ra roto. Iya to. Wes, ini mesin dibelah. Nanti ya, ini barang kumpulin jadi satu, ditaruh di wadah. Si owner sudah tahu kondisinya. Berarti. Halo, selamat sore teman-teman. Minta bantu informasi untuk kualitas audionya kayak gimana. Ini kita udah. Buat teman-teman semua yang lagi nunggu untuk hasil air king yang ini udah kita restorasi mesinnya aja. Oke, mesinnya aja kita bakal setting ya hasilnya ke preben ini. Teman-teman masih ingat nggak sama motor ini? Karena udah lama sih. Ada yang ingat nggak sama motor ini? Mas Ratun, bagaimana? Masih ingat pion ram mundur? Pion ram mundur bagaimana? Oh bukan. Varianto masih ingat? Kalian bisa cek videonya sesuai judul ya. Mas Ratun lupa juga. Oh pas orang nonton DE yang akhirnya gahedon udu sing chatnya itu loh bos, yang chatnya beleber ini loh, yang video chatnya beleber itu loh. Ya betul, setnya baru tapi kurang apik, motornya ragil melayu toh. Nah ini udah tak setting selama 1 minggu, aku lengger rapi. Oke, sekarang kita mau tes ya, tes gimana nih motor, apakah sudah oke atau belum. Ini kontak sudah oke. Oke teman-teman, suarane wis yo. Terus jangan banyak omong, jos aja dulu biar aku nggak bisa lihat tulisan kok. Jadi begini ya, saya jelasin lagi. Untuk settingnya nanti saya jelasin di sana lah. Kilo Melayu nih. Ini gigi 1, 2,